kita gambarin aja ya, bahwa ini adalah sebuah tabel di database, tabel transaksi. Nantinya kita misalkan bakal simpan data-datanya adalah tanggal transaksi misalkan. Terus di sini ada nama pembeli, terus di sini staffnya, nama staffnya, nama karyawannya atau nama kasirnya. Terus di sini adalah item, ini harga satuan, dan ini total. Nah, kalau kita catat transaksinya kayak gini, atau mungkin kita tambahin di sini, mungkin kita tambahin biar kelihatan ada nomor notanya. Nomor notanya di sebelah sini. Nah, nomor notanya di sebelah kiri. Contoh misalkan ada satu transaksi masuk, kita bakal simpan di database, bakal berangkat dari tabel transaksi ini. Kita bayangin nomor notanya adalah nomor nota 0001. Nah, tanggal transaksinya nanti di sini kita tanggali misalkan ini 0502. Nah, pembelinya pembeli A, staffnya masih A, itemnya di sini juga harga per kilonya 5.000. Di sini misalnya kurang ya, jumlah item ya. Jumlah item 1 kilo. Nanti di sini bakal ada kalian jumlah item dikali harga satu. Di nota nomor 1 juga, ini ceritanya pembeli yang sama, di tanggal kejadian yang sama, pembeli A dengan kasir yang sama, dia beli juga data, misalkan beli beras 5 kilo, sekilonya 13.000. Nah, simpan data ini. Di nomor nota yang sama, tanggal transaksi sama, nama pembeli sama, staffnya juga, kasirnya juga sama. Si pembeli masih dalam satu transaksi yang sama ya. Pembeli bakal beli telur untuk jumlah item 1 kilo. Oke, kita tambah lagi ceritanya masih dalam satu transaksi nota yang sama. Ada 3.000 Dari transaksi ini kita bisa lihat ya, banyak sekali redundansi data yang terjadi di transaksi ini. Kita bisa lihat nomor notanya bakal ada 4 berulang, datanya sama semua. Terus tanggal transaksinya juga gitu, kita bisa lihat di sana ada 4 data yang sama tanggal transaksinya. Nama pembelinya juga sama, pembeli A di 4 baris, muncul di 4 baris dengan data yang sama. Nama staffnya juga gitu. Untuk item ini beda-beda ya, beda-beda, jumlah item juga relatif beda, dan harga satunya beda. Dari data kayak gini, kalau kita simpan dalam satu tabel transaksi model seperti ini kondisinya bakal bentuk banyak sekali data yang sama yang akhirnya bakal memenuhi storage kita. Jadi makanya di dalam
database relasional. Dalam sebuah database biasanya cara yang paling mungkin kita tempuh adalah dengan cara normalisasi. Gimana caranya biar tabel ini bisa pecah dan data yang disimpan dalam tabel transaksi ini hanya kuncinya saja. Cuma kuncinya aja yang ditaruh di sini. Ini mungkin sederhana ya, masih cuma nyimpan nama pembelinya. Gimana kalau di sini muncul keterangan lain, kayak misalnya alamat pembeli, jalan Ngayur, ini muncul lagi di tempat baris ya, di sini sama semua. Kalau di sini muncul lagi gimana? Misalkan di sini ada staff jalan kaki misalnya. Ini muncul lagi di tempat baris. Misalkan di sini tambah lagi ada nomor HP, nomor telepon gitu ya. Di sini nomornya sama semua, muncul lagi di tempat baris yang sama gitu. Nah, data-data ini akan jadi nggak efektif kondisinya kalau disimpan di dalam satu tabel yang seperti tabel transaksi. Satu caranya untuk mempersingkat ini biasanya kita bakal pecah di sini tabel transaksi misalnya. Kita bakal pecah, kita coba balik lagi ke bagian kita ya. Kita bakal pecah biasanya data-data kayak gini, atau istilah lainnya sebetulnya di sistem basis data 1 dan 2 kita kenal dengan istilah normalisasi. Jadi nanti tabelnya kita pecah. Di sini nanti ada pelanggan. Nanti dari transaksi, dari masing-masing transaksi dia tinggal reference primary key-nya aja. Jadi data transaksinya nanti bakal kita potong. Contoh kalau kita lihat di tabel transaksi nantinya, tabel transaksi nggak lagi jadi kayak gini, tapi jadi origin key dari pembeli. Nah, di sini misalkan kodenya adalah 1 gitu ya. Nanti di tabel pelanggan atau tabel pembeli nantinya di sini ada ID, nama, alamat, ini cukup satu aja datanya. Di sini ada pembeli A, alamat jalan. Nah, dan di sini di tabel transaksi kita bakal coba potong semua informasi yang nggak diperlukan muncul di tabel transaksi. Cukup diarahin ke kuncinya aja. Ini juga berlaku di tabel staff dan beberapa item lain kayak misalnya rota yang gini, kalau misalkan kita buat rinciannya terpisah, ini terpisah, jadi bisa jadi biar kita buat normalisasi sekalian, kita buat datanya jadi efisien untuk disimpan di database di hard disk kita. Nah, data-data kayak gini itu juga selain kondisinya efisien untuk ruang penyimpanan, ini juga lebih efektif dalam proses operasi datanya. Jadi pada saat kita mau insert data, kita nggak perlu lagi insert banyak data kayak tadi ya. Ini semua data di insert di 4 baris yang sama, itu nggak perlu. Jadi kita cukup insert aja primary key-nya di kolom origin key pembeli. Secara teknis tadi kita pecah ya. Konsep normalisasi ini terjadi di database asal atau di database sumber itu karena memang bakal terlihat jadi efisien dan efektif dari sisi penyimpanan dan transaksi data. Tentunya kita bakal lihat lagi ya, kalau data pelanggan ini masih terlalu numpuk dan banyak redundansi data. Cirinya di situ sebetulnya. Pada saat ada redundansi data, kita perlu untuk
melakukan normalisasi. Kayak misalkan di sini kita bakal pecah lagi aja jadi kota misalkan, untuk menyimpan data-data kota. Barangkali ada data pelanggan yang berada dalam satu wilayah kota kabupaten tertentu, kita pecah. Termasuk data-data transaksi ya, ini kan banyak di Excel tadi kita bisa lihat ya, di tabel-tabel tadi kita bisa lihat ada beberapa redundansi data yang kita bisa pecah juga. Kayak misalkan kita bisa lihat tadi ada data employee-nya, data staff-nya misalnya. Ini juga bakal kelihatan redundansi datanya di tabel transaksi. Makanya ciri-ciri data kayak gini nih bisa kita normalisasi atau kita pecah jadi tabel sendiri. Ini juga bisa mengacu ke tabel kota yang sama untuk staffnya. Nah, inilah yang terjadi di database relasional atau di sumber data kita biasanya. Ada database yang biasa dipakai untuk pengembangan aplikasi. Di sini juga mungkin ada katalog gitu ya, ada transaksi terus nanti ada katalognya. Kita bisa pecah lagi normalisasi sampai kondisi datanya itu seideal mungkin. Nah, inilah kondisi di OLTP atau di database relasional atau di sumber data kita biasanya kejadian kayak gini. Sekarang gimana kondisinya kalau kita lihat di data warehouse? Data warehouse itu dia berusaha untuk ngumpulin beberapa data yang pisah ke beberapa tabel tadi untuk digabungin jadi satu. Ini fungsi dari database. Operasional. Di bagian sebelah kanannya ini kita bakal sebut arsitektur data warehouse. Di data warehouse sendiri nanti kita bakal lihat ciri yang pertama adalah kita perlu untuk membentuk sebuah tabel fakta. Tabel fakta ini isinya adalah data-data transaksi atau data-data yang kita lihat biasanya cirinya nyimpan tanggal. Ini nyimpan ada satu tabel atau ada satu informasi yang menyimpan tanggalnya dan ada sebuah nilai yang bisa dihitung, entah nanti pakai sum di jumlah seluruh datanya atau dihitung jumlah datanya ada berapa. Kalau dihitung semua data juga bisa dihitung rata-ratanya, bisa dicari nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, itu ada di tabel fakta. Kita berusaha untuk ngumpulin itu data-data itu di tabel fakta di data warehouse kita nanti. Nah, setelah kita bentuk tabel faktanya, kita perlu sebutin atau kita perlu bentuk tabel-tabel dimensi di sekitarnya. Nanti di sekitar tabel fakta nanti bakal muncul tabel-tabel dimensi sesuai dengan kebutuhan analisis data. Jadi bentuknya kayak gini. Atau ini yang biasa kita sebut dengan star schema atau skema bintang. Jadi arsitektur data warehouse itu sederhana ya, bentuknya cuma kayak gini aja. Kalaupun perlu, misalkan perlu ada pemecahan tabel, itu biasanya bakal jadi skema snowflake. Jadi kayak gini. Ini ada beberapa tabel referensi pembantu biasanya bakal muncul di tabel dimensi. Jadi kayak gini. Nah, semuanya berasal atau datanya bakal numpuk di tabel fakta. Sementara tabel-tabel dimensi nanti jadi satu referensi tertentu dari data yang muncul di tabel fakta. Gitu. Tabel referensi juga, tabel dimensi juga nanti
bisa punya referensi ke beberapa tabel referensi, tergantung kebutuhan. Kalaupun sebetulnya kalau mau lihat lebih cepat datanya bisa diambil, ya kita pakai star schema aja, cukup sampai tabel dimensi aja, pencabangannya ada satu tabel fakta di tengah. Ini prosesnya jauh lebih cepat. Kondisi arsitektur data warehouse yang berbentuk star schema ini, akses datanya jauh lebih cepat untuk analisis data, karena begitu kita ambil datanya di tabel fakta, kita cukup join ke beberapa tabel aja, cukup ke beberapa tabel dimensi aja, nggak ada referensi bertingkat ya yang jauh ke dalam. Kayak kalau kita lihat di database relasional ini, kalau proses joinnya, kalau mau proses join ngambil data untuk sebuah analisis, biasanya dia bakal join ke beberapa tabel sampai dalam banget, joinnya ke beberapa rangkaian tabel. Nah itu yang bakal membuat prosesnya jadi berat buat analisis data di database relasional atau di database operasional. Sementara di database data warehouse kita, itu kalau kita bentuk arsitekturnya seperti ini, itu akses data untuk analisis data lebih itu kira-kira bentuk arsitektur data warehouse yang akan kita buat ke depan. Oke, nanti kita lanjut lagi bagaimana caranya kita mempelajari dari database sumber kita. Mungkin nanti kita bakal pakai Sql database untuk mempelajari dulu datanya seperti apa, terus setelah itu kita coba buat arsitektur data warehouse-nya seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Biasanya nanti dari database asal itu kita ada pertanyaan bisnis yang muncul, mungkin dari atasan, mungkin dari pemilik perusahaan gitu, atau dari supervisor, itu muncul pertanyaan bisnis untuk melihat datanya seperti apa. Nah, atas pertanyaan tersebut kita bakal coba cari jawabannya lewat arsitektur data warehouse kita. Nanti kita bentuk sesuai dengan kebutuhan si data arsitektur data warehouse ini, dan sebetulnya nggak fix atau nggak paten 100% bentuk arsitekturnya harus kayak gitu ya. Nanti juga bisa berubah-ubah sepanjang kebutuhan analisis data. Kalau memang dibutuhkan data-data tertentu, kita bisa update struktur atau arsitektur si data warehouse-nya. Gitu. Oke, itu dia. Nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya untuk mempelajari sumber.